terkait dengan menyusun presentasi dari hasil LKPD yang akan digunakan mendampingi dari alat peraga yang sudah kalian desain kemarin ya. Eh, dari semuanya, dari 10 kelompok, kelompok berapa saja yang sudah buat draftnya? Draft prototype dari alat peraganya. Kelompok 7 Coba, sudah dulu. 7 sudah, 1 sudah belum? Satu sudah Ibu waktu itu pemaparannya, Bu. Bukan pemaparan, tapi Oh, prototype alatnya sudah dibuat belum? Belum. sudah Ibu. Sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, Sudah, Ibu. kelompok 3, Sudah, Bu. kelompok 4, Sudah, Ibu. 5, Sudah, Ibu. 6, Sudah, Ibu. 8, Sudah, Ibu. 9, Sudah, Ibu. 10, kelompok 10. Kelompok 10 prototipenya belum, Bu. Oke, segera dibuat ya. Bagi yang sudah, silahkan difoto, nggak usah difoto, divideokan aja ya. Divideokan bentuk alatnya. Ya, nggak usah mau coba dimainkan juga boleh. Nanti kirim ke grup aja ya, video-videonya. Em, Selanjutnya, silakan kelompok random saja ini, karena waktunya tidak banyak ya. Jadi Ibu rasa untuk membahas 10 LKPD itu tidak akan cukup dibahas untuk pertemuan hari ini. Jadi kita bahas uh, secukupnya saja dulu. Sisanya itu nanti akan Ibu komentari, Ibu dan Ibu Yovika akan komentari dari filenya. Nah, jadi sekarang siapa yang mau presentasi menampilkan LKPD-nya? Biar bisa langsung dikomentari. Silakan yang mau. Izin kelompok 10, Bu. Kelompok 10 ya, silakan kelompok 10. Langsung mulai ya, Bu. Ya, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10. Yang beranggotakan saya, Dea Pratiwi, Anissa Ramadona, Vivi Davia Azahra, Rauda Aura Humaira, dan Thomas Christian Adi Pratama. Di sini kami akan menyajikan LKPD yang sudah kami buat untuk alat peraga yang kami rencanakan sebelumnya. Untuk distribusinya itu kami menggunakan distribusi binomial, yang mana distribusi binomial ini dipelajari di kelas 12 pada semester 2. Ini untuk cover LKPD-nya. Terus selanjutnya ada informasi umum tentang perangkat ajar, ada instansinya tahun 2024, lalu jenjang sekolahnya sekolah menengah atas, kelasnya kelas 12 fase F dengan model pembelajaran discovery learning. Nah, untuk distribusi binomial ini dia bukan di matematika umum tetapi matematika lanjutan atau matematika peminatan. Lalu untuk capaian pembelajarannya kami memilih eh,
penggalannya yaitu peserta didik dapat menginterpretasi parameter distribusi data secara statistik, yaitu seragam, binomial, dan normal, menghitung nilai harapan distribusi binomial dan normal, dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah. Dalam pertemuan menggunakan alat peraga, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami distribusi binomial melalui penggunaan alat peraga. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menghitung distribusi binomial melalui alat peraga. Untuk petunjuk pengguna LKPD itu yang pertama sebelum memulai berdoa terlebih dahulu, lalu membaca LKPD yang diberikan dengan cermat, mendiskusikan dengan teman sekelompok dalam menentukan jawaban yang paling benar, lalu pastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawabannya. Yang kelima, kerjakan setiap langkah pada LKPD yang diberikan. Lalu yang keenam, jika anggota kelompok mengalami kesulitan, maka tanyakan kepada guru, namun tetap berusaha semaksimal mungkin. Lalu masuk ke materi, yang pertama pada discovery learning itu yang pertama adalah tahap stimulasi. Nah, dalam tahap stimulasi ini kami menggunakan, ini perintah yang pertama, apakah kamu memiliki sebuah koin? Jika tidak, maka pinjamlah koin dari temanmu. Jika ya, maka lemparkan koin tersebut ke atas, lalu tangkap kembali. Lalu yang kedua, setelah ditangkap, sisi apa yang kamu lihat? Lalu yang ketiga, lakukan langkah 1 sebanyak 10 kali, dan ada berapa kemungkinan sisi koin yang kamu dapatkan. Tujuan dari bagian stimulasi ini, kami mau menunjukkan bahwa kegiatan yang sedang mereka lakukan itu adalah sebuah distribusi binomial, yang mana dia hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu sisi koin gambar dan sisi koin angka. Nah, distribusi binomial juga mempunyai 2 kemungkinan itu, yaitu peluang sukses dan peluang gagal. Lalu dari langkah yang ketiga, kami mau menunjukkan bahwa distribusi binomial itu merupakan sesuatu yang independen yang dilakukan berulang kali sebanyak N kali. Lalu yang kedua itu problem statement. Nah, percobaan yang dilakukan sebelumnya merupakan suatu percobaan distribusi binomial. Menurutmu mengapa demikian? Di sini kami ingin agar peserta didik itu mengetahui apa ciri-ciri dari distribusi binomial melalui kegiatan yang mereka lakukan sebelumnya. Lalu langkah yang ketiga itu adalah data collection. Nah, untuk memperdalam pemahaman kamu mengenai distribusi binomial, maka lakukanlah kegiatan berikut menggunakan alat peraga yang tersedia. Yang pertama, siapkan 5 buah kelereng, lalu masukkan 1 kelereng melalui bagian atas alat peraga, amati tempat jatuhnya kelereng, apakah berada di kotak biru, apakah berada di kotak merah atau kotak biru. Lalu yang ketiga, lakukan berulang kali hingga kelereng habis. Keempat, catatlah hasil tempat jatuhnya kelereng dengan mencentang kotak di bawah ini. Nah, jadi pada bagian ini mereka akan menggunakan alat peraga secara langsung, mempraktekkannya secara langsung menggunakan alat peraga yang telah dibuat nanti. Lalu selanjutnya adalah data processing, yang mana pada bagian ini mereka akan diarahkan bagaimana rumus distribusi binomial dengan menggunakan langkah-langkah yang tersedia. Yang pertama, dengan banyak kotak yang ada, berapakah peluang kelereng jatuh ke dalam kotak biru atau kotak merah dengan menggunakan perbandingan berikut ini. Yang pertama, itu banyak kotak biru berbanding banyak kotak keseluruhan. Nah, tujuannya dari langkah pertama ini untuk mengetahui berapa peluang masing-masing kotak warna biru dan kotak warna merah. Lalu selanjutnya yang kedua, setiap kelereng jatuh ke kotak biru maka dianggap sebagai peluang sukses atau P. Sedangkan jika kelereng jatuh ke kotak berwarna merah maka dianggap sebagai peluang gagal atau 1 min P. Ketiga, berdasarkan pengamatanmu, lengkapilah tempat jatuhnya kelereng dan berapa kali pada tabel di bawah ini. Jadi mereka akan mencatat, misalnya nanti di antara 5 kelereng itu, 3 kelereng masuk ke kotak biru, dan 2 sisanya itu masuk ke kotak merah, tanpa memperhatikan urutan. Lalu yang keempat, tanpa memperhatikan urutan jatuh, tentukan banyak kemungkinan cara kelereng jatuh ke dalam kotak biru dari banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, pada bagian ini kami mencoba mengarahkan mereka agar mereka menggunakan
kombinasi 5, karena tadi suksesnya itu 3, 5 kombinasi 2, kami ingin mengarahkan mereka ke sana. Lalu yang kelima, kita akan mencari peluang sukses dengan mengalihkan sebanyak kali, karena eh, keja- eh, kejadian memasukkan kelereng itu kan independen. Nah, dilakukan berulang kali. Karena suksesnya 3 kali, maka 0,5 dikali 0,5 kali 0,5 atau P pangkat K, P pangkat 3 dalam hal ini. Lalu yang keenam, selanjutnya kita akan mencari peluang gagal dengan cara mengalihkan sebanyak N min K kali. Di sini juga diberikan keterangan, N itu banyak percobaan yang dilakukan, K itu kejadian clearing masuk ke kotak biru. Selanjutnya, rumus probabilitas distribusi binomial kita dapat menggunakan dengan mengalihkan banyak cara dengan peluang sukses dan peluang gagal. Dengan menggunakan informasi yang telah kamu dapatkan pada langkah 1 sampai 6, maka tentukan rumus umum untuk distribusi binomial. Nah, di sini mereka akan menyusun sendiri. Menurut mereka, dari langkah yang mereka lakukan sebelumnya, bagaimana sih rumus distribusi binomial itu? Lalu, verification, hitunglah probabilitas kejadian sukses menggunakan rumus yang kamu dapatkan sebelumnya. Jadi di sini mereka langsung menggunakan angka yang mereka dapatkan untuk menghitung probabilitas kejadian dari kegiatan yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, berikan kesimpulanmu mengenai distribusi binomial. Sekian Ibu untuk saran dan komentarnya. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1. Coba kembali ke awal ya. Lanjut. Nomor kedua. Nah, untuk informasi umum dari perangkat ini LKPD ya. Jadi, kalau menurut Ibu nggak usah menuliskan informasi umum perangkat ajar. Langsung saja nanti setelah halaman ini, coba lihat halaman berikutnya. Nah, ini kan ada CP ya, tujuan pembelajaran. Nanti di sebelahnya tadi ada informasi, sebelumnya tadi ada informasi terkait dengan jenjang sekolah, kelas, dengan fase model pembelajaran discovery learning. Nah, mungkin, bukan mungkin ya, kalau Ibu menyarankan model pembelajaran discovery learning ini menjadi ciri khas di covernya. Jadi di covernya itu dia merupakan LKPD yang menggunakan model pembelajaran discovery learning. Untuk modelnya dicantumkan di ini saja, di cover. Untuk fase sama kelas itu digabung bersama dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ya, silakan dicatat untuk komentarnya. Kemudian tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, gunakanlah kata kerja operasional. Itu kan sudah dibahas ya, kayaknya tidak hanya di mata kuliah telah kurikulum, bisa juga itu sepertinya dipelajari juga di perangkat pembelajaran ya, mata kuliah evaluasi juga sepertinya. Jadi yang namanya memahami itu bukan merupakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu adalah kata kerja yang dapat diukur ya. Sudah sampai mana nanti tercapaiannya. Nah, memahami itu tidak bisa diukur. Seseorang itu memahami, mengukurnya bagaimana? Banyak banyak faktor kan, banyak indikasinya kan pasti seseorang itu bisa memahami. Memahami itu dalam hal apa? Apakah dia mampu menuliskan? Apakah dia mampu menjelaskan? Apakah dia mampu menerapkan? Itu kan yang artinya memahami. Jadi begitu banyak indikator untuk mengetahui seseorang itu memahami konsep atau tidak. Itu juga sudah kita pelajari sebenarnya di kurikulum. Jadi sebaiknya di sini peserta didik dapat ya dapat menjelaskan atau dapat mengidentifikasi konsep misalnya distribusi binomial melalui alat peraga. Alat peraganya apa kemarin namanya? Cantumkan di situ.
Kemudian peserta didik dapat menghitung distribusi binomial melalui alat peraga. Sepertinya menghitung distribusi binomial melalui alat peraga tidak selalu ya, jadi cukup peserta didik dapat menghitung peluang distribusi binomial ya. Kemudian alat peraganya, kalau ini kan kalian posisinya belum membuat prototipenya ya. Jadi foto saja gambar dari yang atau crop dari sketsa yang sudah kalian buat beberapa minggu lalu ya. Itu ditempelkan di LKPD-nya. Jadi kelihatan alat peraga yang mau dipakai itu seperti apa. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, ini bukan untuk kelompok 10 saja ya. Jadi semua kelompok itu bisa saja apa yang kami sampaikan, kami komentari, kami sarankan, itu juga berlaku untuk LKPD kelompok-kelompok lain. Ya, jadi jangan apatis tidak memperhatikan apa yang didiskusikan, misalnya seperti ini kelompok 10 ya, jadi yang dibahas adalah LKPD kelompok 10. Nah, itu komentarnya bisa jadi berlaku juga untuk LKPD dari kelompok lainnya. Silakan tetap ini ya, disimak. Coba lanjut halaman berikutnya deh ya. Ini petunjuk penggunaan LKPD. Nah, makanya tadi saya bilang ya, tempelkan gambar dari LKPD dari alat peraganya di sini. Ini baru petunjuk penggunaan LKPD ya. Coba lanjut. Pikir tadi saja. Oke, ini simulasi. Karena menggunakan model discovery learning tadi ya. Apakah kamu memiliki sebuah koin? Jika tidak, maka pinjamlah koin dari saya, maka lemparkan koin tersebut ke atas lalu tangkap kembali. Luas setelah ditangkap, sisi apa yang kamu lihat? Mereka jawabnya di mana? Jadi ini mereka praktek sendiri, Bu, untuk stimulasi. Hmm. Nggak menuliskan jawaban ya? Enggak, karena nanti dia bakal ngelakuin sebanyak 10 kali. Jadi tidak jawaban dari mereka itu tidak perlu dicatat. Ya, Bu. Jadi nanti langsung ke problem statement. Oke. Ya boleh juga, tidak masalah. Kalau menurut saya ya, lakukan langkah 1 sebanyak 10 kali. Ada berapa kemungkinan sisi koin? Ada berapa kemungkinan sisi koin yang kamu dapatkan? Maksudnya sisi koin yang mana? Nah, jadi mereka kan melakukan sebanyak 10 kali. Nah, sis koin yang mereka dapatkan itu kan pastinya nanti bakal ada dua, Bu. Nah, jadi mereka bakal, apakah mereka mendapatkan sisi gambar atau mendapatkan sisi angka? Karena selain itu mereka nggak bakal mendapatkan selain gambar dan angka, Bu. Nah, ini kan prosesnya dia melempar dulu ya, ditangkap di tahap kedua kan. Sisi apa yang kamu lihat? Berarti kan dia jawab setelah dia lempar sekali, dia buka, oh ternyata angka misalnya. Terus yang ketiga, lakukan sebanyak 10 kali. Dicobanya lah 10 kali. Ini. Mungkin catat kali ya, nomor 3 itu minta mereka mencatat. Terus ada berapa kemungkinan sisi koin yang kamu dapatkan? Artinya tanpa melakukan yang tadi, step by step tadi, itu sebenarnya mereka bisa kan jawab ada berapa kemungkinan sisi koin yang kamu dapatkan? Maksud Ibu, jadi 10 kali dia melempar itu apa lanjutannya? Kalau tujuan kami sebelumnya itu cuma mau menunjukkan kalau mereka cuma punya dua sisi itu, Bu. Kalau mau menunjukkan cuma ada sisi apa namanya
sisi apa saja yang kamu, ya sisi koin apa saja yang kamu dapatkan. Kan 10 kali. Bisa jadi misalnya angka, gambar, angka, 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 gambar, angka, gambar, gambar, gambar gitu kan sampai 10 kali. Paham nggak maksud saya? Maaf Bu, boleh diulangi tadi sempat hilang suara Ibu. Oh, ya, bentar ya. Saya cari posisi dulu. Nah, ini adalah terkait maunya apa. Tadi karena maunya cuma siswanya bisa menjawab sisi koin sama sisi koin, sisi gambar sama sisi angka, berarti tidak perlu dilakukan langkah ketiga untuk menjawab yang ada berapa kemungkinan sisi koin yang kamu dapatkan. Thomas, Dea, siapa lagi kelompok ini? Bisa dipahami nggak? Berarti untuk langkah 3 itu perintahnya hanya lakukan langkah 1 sebanyak 10 kali aja Bu. Atau gimana? Boleh. Terus kalau mau ada pertanyaan lanjutan juga boleh gitu ya. Baik Ibu. Tapi banyak nggak nanti jadinya kegiatan mereka? Kalau kegiatannya dia hanya bagian stimulasi ini tambahan Ibu. Selain itu mereka menggunakan alat peraga yang disediakan. Ya kan mereka tuh kan eh, kegiatan melempar sampai 10 kali cukup memakan waktu juga ya. Apalagi kalau dicatat. Jadi gini aja misalnya distribusi binomial. Menurutmu mengapa demikian? Apa jawaban siswa kira-kira? Oh, maaf Bu, suaranya hilang lagi Bu. Sampai di mana terakhir yang jelas? Sampai yang untuk dilakukan kegiatan yang ketiga Bu. Oke, nomor 2 tadi setelah ditangkap sisi apa yang kamu lihat? Ada berapa kemungkinan sisi koin yang kamu dapatkan? Sebutkan, itu langkah ketiga. Keempat, lakukan langkah 1 sebanyak 10 kali. Tapi nggak perlu mereka catat dulu. Tapi kalau mereka nggak catat, nggak bisa menunjukkan binomialnya apa gitu ya. Sebentar, sebelum sampai ke binomial, kita lihat dulu lanjutan dari problem statement. Suara saya jelas nggak? Sekarang jelas Bu. Oke. Problem statement tadi, balik dulu. Percobaan yang dilakukan sebelumnya merupakan suatu percobaan distribusi binomial. Menurutmu, mengapa demikian? Coba lanjut lagi untuk data collection tadi. Oh iya, tadi saya sebenarnya mau nanya apa jawaban yang diharapkan dari pertanyaan sebelumnya tadi yang pada problem statement. Jadi untuk semua kelompok, tolong dibuatkan kemungkinan jawabannya ya. Jadi bukan LKPD tok saja, tapi ada kemungkinan jawaban di dalamnya. Jadi ditandai warna yang berbeda aja. Misalnya kalau kalian seperti ini tulisannya berwarna hitam, untuk jawaban mungkin di warna merah atau warna lainnya ya. Untuk menunjukkan bahwa itu adalah eh, harapan jawaban, harapan kalian siswanya menjawab seperti apa. Semuanya, apakah mendengar? Dengar Bu, siap Bu. Iya, bukan cuma kelompok 10 semuanya ya. Untuk data collection ini, untuk memperdalam pemahaman kamu mengenai distribusi binomial, maka lakukanlah kegiatan berikut menggunakan alat peraga yang tersedia. Nah, alat peraganya sebutkan kan kemarin ada namanya, Dea ya. Ya, Bu, betul. Terus tambahkan juga gambarnya. Siapkan 5 kelereng, masukkan 1 kelereng, melalui bagian atas alat peraga, amati tempat jatuhnya kelereng. Apakah berada di kotak berwarna merah atau kotak berwarna biru. Lakukan berulang kali hingga kelereng habis.
Daftarlah hasil tempat jatuhnya kelereng dengan tentang kotak di bawah ini. Kelereng ke satu tempat jatuhnya kelereng. Lanjut. Data processing. Tekan rumus distribusi binomial dengan angka di bawah ini. Kata-kata kata di bawah itu di-nya dipisah dengan bawah ya. Karena kata di situ merupakan kata depan. Di atas, di bawah, di sana, di lemari, di kelas, itu kata depan. Jadi penulisannya terpisah. Dengan banyak kotak yang ada, berapa peluang kelereng jatuh ke dalam kotak biru atau kotak merah dengan menggunakan perbandingan ini. Jangan perbandingan. Karena kan mereka harusnya sudah tahu ya peluang itu apa. Nah, bisa kalian tambahkan aja nanti sebagai pengetahuan awal mereka itu mereka sudah maksudnya kalau di RP, RPP atau modul ajar itu istilahnya adalah apersepsi. Jadi mereka mengingat kembali materi-materi yang diperlukan atau materi prasyarat dalam pembelajaran ini. Jadi peluang tanya dulu peluang itu apa. Jadi untuk soal nomor 1 ini, berapakah peluang kelereng jatuh ke dalam kotak biru atau kotak merah? Sudah gitu aja, nggak usah dengan menggunakan perbandingan berikut ini. Jadi mereka bebas menuliskan. Kalau mereka sudah tahu tentang peluang, sebelumnya kan harusnya bisa menjawab berapa peluangnya. Jadi nggak usah dituliskan rumusnya. Baik, Ibu. Lanjut. Ini gini aja. Jika, jadi pakai pengandaian jika, karena tidak selalu kotak biru itu, kelereng jatuh ke kotak warna biru itu adalah peluang sukses. Kita kan yang mendefinisikan sendiri ini kan. Jadi jika setiap kelereng jatuh ke kotak warna biru dianggap sebagai peluang sukses dalam kurung P, sedangkan jika kelereng jatuh ke kotak berwarna merah eh, jika oke, maaf ya sinyal yang tidak bagus ini. Jadi jika setiap kelereng jatuh ke kotak berwarna biru dianggap sebagai peluang sukses dalam kurung P, tentukan atau berapa peluang eh, oh gini, jika setiap kelereng jatuh ke kotak berwarna biru dianggap sebagai peluang sukses dalam kurung P, sedangkan jika kelereng jatuh ke kotak berwarna merah dianggap sebagai peluang gagal dalam kurung Q, ya, berapakah peluang gagalnya? Harapannya jawabannya adalah satu mimpi. Dari mana ya? Karena total peluang satu kan. Apakah suara saya jelas? Ya, jelas, Bu. Kemudian nomor 3, berdasarkan pengamatanmu, lengkapilah tempat jatuhnya kelereng dan berapa kali. Lengkapilah tempat jatuhnya kelereng dan berapa kali pada tabel di bawah ini. Kayaknya kalimatnya kurang pas ya. Gimana yang lain? Ada yang bisa menyarankan?
Ibu Bisa Amori, ya, silakan Amori. untuk kelompok ini bagian CP-nya tuh pakai CP fase apa ya, Bu? Soalnya eh, Amori pakai CP fase F, beda. Langsung izin jawab, Mori. Kami pakai fase F di matematika lanjutan MOR. Jadi bukan matematika umum. Baik, dia terima kasih jawabannya. Nah, Ibu nggak dengar tadi, Ibu udah keluar. Oke, yang untuk nomor 3 ini kalimatnya apa nih? Yang tepatnya ya. Karena menurut Ibu rancu nih, berdasarkan pengamatanmu, lengkapilah tempat jatuhnya kelereng. Gimana melengkapi tempat jatuhnya kelereng itu? Dan berapa kali pada tabel di bawah ini? Ini kan jawabannya pasti di kotak biru berapa kali, misalnya kotak biru 3, kotak merah 2 kan? Tapi kalimatnya kurang pas. Mungkin berdasarkan pengamatanmu, berapa kali kelereng jatuh ke kotak biru dan merah dan catatlah pada tabel di bawah ini, Bu. Iya, tapi masih agak panjang juga ya. Dan catatlah yang itu tadi main. Baik, Ibu. Oke, tadi Ibu tuh keluar lagi ya. Nomor 4 ini mungkin sudah dijawab tadi oleh Dea. Nomor 4 ini, kalau Ibu membayangkannya jawabannya adalah misalnya merah, merah, biru, merah, 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 merahnya 5 kali atau birunya 5 kali, terus merahnya 3 kali, birunya 2 kali. Tapi ini tanpa memperhatikan urutan ya. Iya, Ibu, karena akan menggunakan kombinasi. Oke, selanjutnya kita akan mencari peluang sukses dengan mengalihkan sebanyak 3 kali. Kita akan mencari peluang sukses dengan mengalihkan sebanyak 3 kali. Jawabannya gimana nih? Coba balik ke yang sebelumnya. Kayaknya ya, kalau menurut Ibu, eh ini belum ada secara apa namanya? Secara realnya ya. Jadi kan mereka mereka itu sudah jelas menggunakan 5 kelereng. Nah, baiknya itu mereka memang menghitung dulu peluangnya. Apa yang ditanya permasalahan di sini? Jadi kan distribusi binomial itu misalnya berapa peluang kelereng ya jatuh ke kotak warna biru. Jadi mereka cari dulu berapa peluangnya dengan proses eh, secara realnya dulu. Nah, nanti baru dilihat apa namanya secara umumnya, generalisasinya. Baru nanti diandaikan seandainya misalnya percobaannya kayak nomor 4 ini tadi ya, tanpa memperhatikan urutan berapa peluang-peluangnya. Coba lanjut ke sebelahnya. Nanti baru dia masuk ke abstraknya.
Ya, jadi stepnya itu dari sesuatu yang memang benar-benar mereka lakukan berdasarkan pengalaman, kemudian diajak siswanya untuk mengeneralisasikannya sehingga mereka dapat membentuk suatu rumus dari distribusi binomial. Coba lanjut lagi. Hmm, Ya, jadi baru kejadian mendapatkan rumus dari distribusi peluang distribusi binomial. Baru mereka verifikasi, menghitung menggunakan rumus itu. Sama nggak dengan hasil dari yang sudah mereka coba tadi. Ya, secara garis besarnya artinya tambahkan nanti permasalahannya apa, yaitu mereka itu diminta untuk mencari peluang apa. Selanjutnya digiring mereka mendapatkan hasilnya berdasarkan pengalaman mereka menggunakan alat peraga. Kemudian dibantu mereka untuk mengeneralisasikan karena ini menggunakan model discovery learning, ada verifikasinya. Nah, itu mereka menghitung menggunakan rumus yang sudah mereka dapatkan. Hasilnya sama harusnya ya, baru mereka menyimpulkan. Bagaimana Dea dan kawan-kawan? Siapa aja nih temennya? Kok Dea aja dari presentasi? Dea yang presentasi, Dea yang share screen, Dea yang Ibu, izin ya Thomas. bertanya kembali, Bu. Berarti kami itu untuk bagian yang menghitung kombinasinya tadi tuh langsung dipakai di paling awal ya, Bu? Jadi siswa itu dituntut untuk hitung kombinasinya dulu ya, Bu? Iya, Oh, oke. maksudnya menghitung kombinasinya itu mereka bukan menghitung pakai, boleh sih mereka menghitung pakai kombinasi karena mereka sudah belajar harusnya ya kombinasi sebelumnya. Atau mereka mau menghitung manual, boleh juga. Paham kan manual misalnya, karena angkanya ini kan nggak besar ya. Misalnya, suksesnya itu di mana? Merah ya, biru. Di biru. Misalnya, apa namanya? Berapa peluang biru tadi? Sudah ada ya di sebelumnya tadi. Biru ada berapa? Biru ada 4, merah 4, Bu. Biru 4, merah 4. Iya, Bu. Berarti peluangnya kan 1/2, 1/2 ya. 50-50%. Setengah semua kan? Nah, nanti misalnya dia jatuhnya di merah terus. Sampai 5 kali kan? Berarti setengah dikali setengah. Ya tetap sama aja sih ya. Karena dia, oh iya. Karena kalian setengah-setengah ya. Gimana kalau dibuat berbeda? Misalnya merahnya lebih sedikit atau birunya lebih sedikit. Jadi ada variasi. Jadi kalau misalnya setengah semua ya misal nih, setengah pangkat 5 kan? Betul nggak? Kalau jatuhnya di biru semua berarti setengah pangkat 5 juga. Kalau misalnya di merah, kemudian merah, atau misalnya merah 3 kali, birunya 2 kali. Setengah pangkat 5 juga kan? Betul nggak? Betul nggak? Itu ibu yang salah nih. Halo. Izin untuk yang nomor 4 ini, Halo. kami masih bingung juga, Bu, sebenarnya di awal. Karena kami tuh pengen nunjukin kan yang di rumus eh, distribusi binomial kan kita harus menggunakan kombinasi. Kami mau ngarahinnya itu juga bingung, Bu, mau gimana. Ini sebenarnya punya kalian udah bagus loh. Cuma perlu ini dulu. Maksudnya nggak langsung. Kalau yang kalian lakukan ini, kayak coba sebelumnya ya. Halaman sebelumnya.
Jadi ibu masih belum pindah kayaknya. Nah, di sini kan kalian sudah menghitung kan peluang peluang dari yang masuk kotak biru, peluang yang masuk kotak merah, atau begini di awal ini. Justru di awal ini kalian menyatakan eh yang di jangan dipindah ya di hal F dan jatuh ke kotak merah dianggap sebagai peluang gagal. Nah, tentukan peluang sukses dalam kurung P-nya berapa, peluang gagalnya berapa. Ya, nah itu kan artinya berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan alat peraga. Tuh, ada angkanya. Nah, kemudian digiring mereka. Sebelum itu mereka dikasih problemnya dulu. Problemnya itu adalah mereka menentukan berapa peluang kelereng peluang masuk ke kotak biru. Karena kalian menganggap suksesnya itu biru tadi ya. Nah, itu jadi problem statementnya itu justru permasalahan yang mau mereka cari. Berapa peluang ya, peluang dari eh, eh, apa peluang kelereng masuk ke kotak warna biru. Nah, data processingnya itu tadi. Jadi mereka mendapatkan datanya, peluang suksesnya. Makanya tadi Ibu bilang kotak biru sama merahnya jangan 4-4, dibuat berbeda ya, nggak 50-50. Jadi bisa enak tuh angkanya. Ada seperti misal bisa jadikan misalnya 2/8 alias berapa 1/4 ya, dengan sisinya misalnya 3/4. Nah, nanti mereka setelah dari situ menghitung betul sesuai dengan permasalahannya. Mereka mencari peluangnya itu menggunakan permasalahan itu tadi. Enggak. Oke, dari saya begitu dulu ya. Coba di sini ada Bu Yofi enggak ya? Nah, ada Bu Yofi. Bu Yofi, apakah ada komentar Bu Yofi atau saran untuk mahasiswa ini? Iya, Bu Novita, saya nggak nyimak dari awal tadi sudah mereka masuknya sudah mereka paparan. Cuma yang saya bingung coba lihat di awal deh. Awalnya ngapain di sini LKPD-nya? Oke, next. Bentar, sebentar. Itu apa tadi pertanyaannya? Percobaan yang dilakukan sebelumnya merupakan suatu percobaan distribusi binomial. Mengapa demikian? Ini kayaknya belum bisa jawab tadi. Harusnya ini yang problem statement ini di akhir kayaknya. Jadi ngasih tahu ketika udah menggiring ke pertanyaan-pertanyaan akhirnya mereka dapat rumus formal, baru di akhir dikasih tahu ini loh yang dinamakan distribusi binomial. Kalau sekarang kayaknya belum bisa, menurutmu mengapa demikian tuh belum terbayang. Jadi mungkin ini kalau menurut saya di akhir aja nanti. Mengapa demikian? Kayak semacam refleksi jadinya ya, nggak tahu, nggak bisa jawab kalau belum tahu. Baru praktek langsung tiba-tiba ditanya mengapa, nggak tahu, menurut saya nggak akan bisa terjawab itu. Jadi menurut saya yang ini nanti di akhir. Terus selanjutnya siapkan 5 kelereng. Nah ini kan baru mau mulai berarti ya, siapkan 5 kelereng, masukkan ini. Nah ya itu tadi berarti di akhir ya. Oke, selanjutnya dengan banyak kotak yang ada berapa peluang, jadi dapat peluang warna biru. Oke, next. Ibu Yofi, maaf memotong ya. Iya, Mbak. Ya, ini yang bagian tadi problem statement. Itu menguatkan aja ya, menegaskan lagi ke mahasiswa. Statement ini kan merupakan langkah-langkah dari discovery learning-nya ya. Setelah stimulasi kan problem statement. Maksud Bu Yovika itu kalimat yang di dalamnya itu, nah, yang percobaan Iya. percobaan yang dilakukan sebelumnya merupakan suatu percobaan distribusi binomial. Nah, itu letaknya di akhir maksud Bu Yofi. Justru problem statement ini mengidentifikasi permasalahan. Siswanya itu pada tahap ini adalah mengidentifikasi permasalahan dari
yang mau dilakukan melalui alat peraga. Itu ya, itu Ya, aja. bukan kalimat yang ini di akhir. Mm-mm. Terima Baik. Ya, kasih. lanjut. Next lagi. Oke, nah yang ini tadi yang sempat dibahas sama Bu Novita yang 2 dengan 3 diubah jadi jika. Saya maksudnya tadi ketika jika itu ya itu diubah jadi kayak jika tadi. Kemudian eh, jawaban, nah sekarang saya tanya coba yang 2 ini aja nanti jawabannya gimana? Harapan jawabannya nanti apa? Yang nomor berapa, Bu? 2. Nomor 2 nggak ada jawaban, Bu. Ya ada jawaban. Kalau nggak ada jawaban jangan dikasih nomor. Jadi soalnya kayak nomor 2 ada jawaban, nomor 3 ada jawaban kan kayak nomor 3 ada jawaban, nomor 4 ada jawaban. Kalau misalnya dia cuma semacam cuma informasi untuk selanjutnya bisa menjawab, jangan dikasih nomor atau enggak kalau enggak digabungin dengan yang selanjutnya. Jadi kayak nomor dua saya belum jawab nih apa yang mau saya jawab. Jadi mikirnya kayak ini tuh bagian dari pertanyaan karena dikasih nomor 2, 3, 4. Kan tadi ada 1 dijawab, 2 kok nggak dijawab, 3 dijawab, 4 dijawab. Jadi kalau ada nomor artinya harusnya dijawab. Jadi kalau cuma berupa informasi, mungkin kamu nggak usah kasih nomor atau nggak digabungkan dengan yang selanjutnya. 2 dengan 3 berhubungan nggak? Eh, iya, Bu. Berarti digabung aja 2 dengan 3. Baik, Bu. Oke. Terus ini tadi udah dibahas. Nextnya. Mengalihkan sebanyak K kali. NK kali. Nomor 5 jawabannya gimana harapannya? Eh, Kalau tujuan kami awalnya itu mau menunjukkan langsung ke rumus, Bu. Jadi peluang sukses kan P. Nah, itu Mm-mm. P pangkat K gitu. Jadi tadi kan peluangnya di awal tadi 0,5. Jadi 0,5 sampai berapa kali mereka masuk ke warna biru gitu, Bu. Oke, dikali P pangkat K. Menurut kalian, mereka tahu nggak kalau misalnya kita mencari peluang sukses sebanyak K ini berarti ya sebanyak K kali ya? Iya, Bu. Udah ada belum basic mereka? Oh, kalau misalnya kita mau mencari peluang sukses, peluang lah, katakanlah peluang sebanyak K kali, nantinya akan dipangkatkan dengan K. Udah terbayang belum kira-kira? Ada nggak mereka basicnya? Kira-kira di peluang ada nggak? Kita ada ya rasanya ya. Misalkan mencari peluang munculnya koin, misalnya lemparan koin sebanyak 5 kali, berapa munculnya gambar atau munculnya angka. Itu bukan? Bukan, berarti Eh, kayak gimana nih? jadi kami juga bingung, Bu, sebenarnya dari yang nomor 4 sampai ke nomor 6 ini untuk nunjukin Mm-mm. mereka ke rumus distribusi binomial itu gimana. Kami udah stuck banget, Bu, kemarin di bagian ini. Oke. Nah, yang pertanyaannya yang 5 ini kan sebenarnya akhirnya tuh mau merujuk ke P pangkat K itu ya karena di rumus binomial itu ada itu kan. Iya, betul, Bu. Kemudian yang 6 ini nantinya Ki ya berarti. Ki Betul. pangkat N min K itu kan ya. Nah, Iya. pertanyaan saya ini itu sama nggak kalau misalnya kayak yang di peluang-peluang biasa kita mencari itu kalau sebanyak K kali percobaan nantinya dipangkatkan. Kalau memang itu begitu maksudnya, berarti mungkinlah terbayang. Cuma nanti bahasanya nanti yang diubah. Kita akan mencari atau nggak tentukan peluang sukses kalau misalnya sebanyak K kali percobaan. K kalinya itu yang bingung. Jadi kayak kalau ini cuma dari sini aja nggak terbayang sebenarnya ya. Sukses dengan mengalihkan sebanyak K kali. Mengalihkan sebanyak K kali. Oh, terbayang. Oh, maksudnya berarti nanti mereka jawab akan P sebanyak K. Harapannya jadi kayak polinom itu ya. Nanti, berarti P pangkat K itu ya. Cuman tapi bahasanya ya, dengan mengalihkan sebanyak K kali.
Mungkin nanti dicoba dulu deh. Coba dicari tahu ya. Kalau di binomial yang P pangkat K ini sama nggak konsepnya dengan yang tadi saya bilang kalau misalnya nyari peluang sebanyak K kali kejadian. Kalau memang begitu, berarti bisa nanti dikaitkannya langsung aja bilang hitung sukses, peluang sukses kalau misalnya kejadiannya sebanyak K kali. Karena kan itu ada basicnya yang di sebelumnya di peluang. Dicoba dulu aja nanti cari tahu kaitannya itu. Baru nanti diperbaiki. Kalau misalnya mereka berbeda, silakan aja lah coba dulu begini. Seperti yang di layar ini. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa, Bu. Ternyata sama, Bu. Karena dia Sama maksudnya. ya Mm-mm. yang P dikali P gitu, Bu. Sama dengan yang misalkan kita yang saya bilang pelemparan sebanyak kali tadi ya. Iya, betul, Bu. Sama Oke. itu. Oke, nah berarti kalimatnya nanti eh, tentukan peluang sukses kalau misalnya sebanyak K kali. Yang langsung aja gitu berarti kejadiannya sebanyak K kali. Jangan dikasih tahu kita akan mengalihkan. Ini kan cuma dikte aja. Ya udah jawabnya peluang sukses sebanyak kali sebanyak K jadinya kan. Bisa dipahami kah? Insya Allah bisa, Bu. Oke, lanjut 6 sama aja ya jadinya. Rumus probabilitas mengalihkan banyak cara peluang sukses dan peluang kekal dengan eh kayaknya jangan rumus kita bilangnya. Untuk menentukan probabilitas distribusi binomial, kita dapat menggunakan dengan mengalihkan. Menggunakan dengan mengalihkan agak kurang efektif ya. Eh, kita dapat mengalihkan banyak cara yang peluang sukses, peluang gagal. Mungkin menggunakan itu dihapus aja. Terus dengan menggunakan informasi yang kamu dapatkan pada langkah 1 sampai 6, tentukan rumus umum untuk distribusi binomial. Ya gitu aja lah ya. Jadi di awalnya bukan rumus, di bawahnya juga jangan rumus, tentukan bentuk umum lah ya, bentuk umum untuk menentukan eh, probabilitas distribusi binomial, untuk menentukan distribusi binomial, probabilitas distribusi binomial. Jadi di awal untuk menentukan probabilitas distribusi binomial kita dapat mengalihkan banyak cara, mengalihkan peluang sukses dan peluang gagal. Terus dengan menggunakan gimana kalimat hubung antara di sini nih, dari sini ke dengan. Jadi kalau yang ini tadi kan kita untuk menentukan probabilitas distribusi binomial, kita dapat mengalihkan banyak cara peluang sukses dan peluang gagal. Nah, dari sini nih, dengan menggunakan atau gimana, cobalah pikir kalimat hubungnya ya, dari untuk ke sini. Menggunakan informasi yang kamu dapatkan pada angka 1 sampai 6, tentukan bentuk umum untuk menentukan probabilitas distribusi binomial. Ini bolehlah, oke lah ya. Ada P itu, terus hitunglah probabilitas kejadian sukses. Ini hitunglah probabilitas kejadian sukses berdasarkan percobaanmu ya, berdasarkan percobaanmu menggunakan bentuk umum yang ini, bentuk umum ya, bentuk umum yang sudah kamu dapatkan sebelumnya. Gitu aja. Terus agak ke bawah dikit apa tuh? Generalization. Berdasarkan kegiatan, betul, ketupan saya berdasarkan tadi. Ya, Bu, kalimatnya sama kayak yang verification ini, Bu. Oke. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini bisa yang di tadi, yang di awal ya. Percobaan yang kamu telah lakukan itu adalah binomial yang tadi yang di awal. Baru berikan kesimpulanmu mengenai distribusi binomial. Nah, itu aja kayaknya menurut saya. Baik, terima kasih Bu Yovita dan Bu Novita atas sarannya. Oke. Oke, Benar. silakan ditutup ya. Terima kasih Bu Yovika. Oke, Bu.
Baik, terima kasih kepada Bu Yovika dan Bu Novita atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada LKPD yang sudah kami buat. Akan segera kami perbaiki dengan eh, saran-saran yang telah diberikan sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah memberikan saran di kolom chat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok berapa lagi yang mau dikomentari? Putri Akika, kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Ya, silakan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan LKPD kami eh, dari alat peraga kami, yaitu rangka. Di sini kelompok 4 itu terdiri dari saya sendiri, Putri Akisa, kemudian ada Zelvi Salsabila, kemudian ada Gina Kamalia, kemudian ada Pipit Mahera, selanjutnya ada Tia Rahmawati. Nah, alat peraga yang kami buat itu alat peraga dari peubah acak geometris. Ini adalah prototipe sementara dari alat peraganya. Dari petunjuk pengerjaannya itu yang pertama, baca dan amati setiap informasi yang diberikan. Kemudian jawablah sesuai instruksi pada setiap soal dan arahan yang diberikan. Yang ketiga itu segeralah tanyakan jika mengalami kesulitan. Yang keempat, periksa kembali setiap setiap jawaban sebelum dikumpulkan. Nah, petunjuk penggunaan alat peraganya itu yang pertama, siapkan satu bola pingpong dan pantulkan bola pingpong tersebut menuju papan target. Kemudian, sebelum bola pingpong dipantulkan, papan target lebih dahulu diputar satu kali atau lebih. Bola ping bola pingpong dipantulkan menuju papan target. Nah, langkah-langkah sebelumnya itu diulang terus hingga bola pingpong tersebut masuk ke dalam bangun ruang berwarna merah. Untuk yang pertama ini dijelaskan oleh Gina Kamaliat terlebih dahulu. Pada Gina, saya persilakan. Nah, baik, terima kasih Putri Atika. Di sini ada perintah, amatilah alat peraga, rangka, dan jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, peluang bola pingpong yang masuk ke dalam bangun ruang warna merah adalah. Kedua, peluang bola pingpong yang tidak masuk ke dalam bangun ruang warna merah adalah. Selanjutnya, lakukan percobaan memantulkan bola pingpong dan tuliskan hasil percobaan sampai bola pingpong berhasil masuk pertama kali ke dalam bangun ruang berwarna merah. Lalu di sini ada tabel. Berikan tanda checklist pada tabel hasil percobaan. Di sini ada percobaan itu diisi. Percobaan 1, 2, 3, sampai berapa kali percobaan. Lalu hasil percobaan itu ya ialah yang di checklist. Misal di percobaan pertama gagal, berarti di checklistnya yang gagal. Terus ada tabel peluang. Nah, untuk
Yang pertama itu peluang bola pingpong yang masuk ke dalam bangun ruang warna merah adalah untuk jawabannya itu 1/4. Eh, peluang bola pingpong yang tidak masuk ke dalam bangun ruang warna merah adalah, nah misalkan kalau percobaan yang keempat itu berhasil, maka jawabannya itu 3/4. Next slide. Nah, untuk pertanyaan ketiga itu berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, berapa peluang percobaan bola pingpong pertama kali masuk ke dalam bangun ruang berwarna merah? Nah, untuk jawabannya itu 1/4 dikali 1/4 dikali sebanyak berapa kali gagal. Nah, tadi itu kan dimisalkan kalau berhasil di yang keempat, berarti 1/4 itu dikali sebanyak 3 kali. Untuk yang keempat, jika bola pingpong pertama kali masuk ke dalam bangun ruang warna merah, pertama kali pada percobaan keempat, berapa peluang dari percobaan tersebut? Dari jawaban 3 dikali lagi 1/4 yang merupakan peluang suksesnya. Nah, untuk nomor selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Putri Akika. Padanya saya silakan. Terima kasih Gina. Mungkin sedikit mengulang kembali untuk peluang bola pingpong yang tidak masuk ke dalam ruang bangun ruang merah itu. Kenapa 3/4? Karena alat peraga kami ini targetnya itu ada 4 dan suksesnya itu ada 1, jadi 1/4. Berarti gagalnya itu ada 3/4. Itulah mengapa jadi peluang gagalnya 3/4. Selanjutnya, untuk dari pertanyaan 3 dan 4, nyatakan banyaknya hubungan kejadian antara peluang sukses dan peluang gagal pada percobaan ke N. Nah, dari perkiraan jawabannya itu, kan dari soal ketiga itu, peluang gagalnya itu 1/3 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 sampai banyaknya percobaan gagal. Dan yang keempat itu misalkan percobaan sukses keempat, berarti peluangnya itu 1/4-nya ini dari jawaban ketiga 1/4 dikali sebanyak 3 kali 1/4-nya, kemudian dikali juga dengan 1/4 dari peluang suksesnya. Nah, dari pernyataan 3 dan 4 ini, hubungannya itu ialah peluang banyaknya peluang gagal itu dikali dengan peluang suksesnya tadi. Jika pada percobaan ke N berarti itu, misal N-nya itu pada percobaan ke N berarti peluang gagalnya itu 1/4 dikali N dikurang 1 dikalikan dengan 1/4 dikali 1/4 yang ke N dari peluang gagal tersebut, dari peluang sukses. Kemudian yang keenam, dari pernyataan 1 dan 2, nyatakan hubungan peluang sukses dan gagal pada alat peraga rangka dalam kalimat matematika. Nah, ini karena tadi itu 1/4 dikali 1/4 sebanyak N-1 dikalikan dengan 1/4 dari peluang sukses. Jadi ini jika dibuat dari dalam kalimat matematikanya, jadi 1/4 dipangkatkan dengan N dikurang 1 dikalikan dengan 1/4. Atau jika digeneralisasi nantinya jadi 1/P dari 1/P itu 1 dikurang P itu peluang gagal dipangkatkan dengan N dikurang 1 kemudian dikali P. Selanjutnya soal ke-7 berdasarkan pertanyaan 5, jika bola pingpong berhasil masuk ke dalam bangun ruang berwarna merah pada percobaan ke N, bagaimana menentukan peluang pada percobaan tersebut? Sama seperti yang tadi, berarti
peluang gagalnya itu dipangkatkan dengan N dikurang 1, kemudian dikalikan dengan 1/4 dari peluang sukses pertama. Dan yang ke-8, percobaan yang dilakukan merupakan distribusi geometris. Apa yang dapat disimpulkan dari distribusi tersebut? Nah, jadi distribusi perkiraan jawabannya itu, distribusi geometris adalah rangkaian percobaan yang dimana peluang adalah peluang yang menggambarkan jumlah percobaan sampai keberhasilan pertama dengan peluang tetap di setiap percobaannya. Itu Bu dari prototipe LKPD yang kami buat. Oke, terima kasih kelompok 4. Ya, kembali ke awal dulu. Ada lagi halaman pertama. Covernya gimana? Maaf Bu, apa boleh diulang? Covernya? Ini covernya. Oke. Distribusi geometris ini ada di ini enggak? Di SMA enggak? Ada CP-nya enggak? Kalau Ibu baca sekilas itu enggak ada, tapi coba kalian baca lagi ya. Kalau memang tidak ada, kalian cukup apa namanya? Tambahkan tujuan pembelajaran aja ya. Nah, silakan dilanjutkan dulu. Halaman berikutnya maksud saya. Prinsip baca geometris. Nah, ini gambarnya sudah final belum? Gambar alat peraganya, atau masih prototype? Sebenarnya alat peraganya itu udah final sih Bu. Sudah final ya. Tapi itu kan belum dicobakan nanti ke siswa. Untuk sementara maksud Ibu, kalau memang ini sudah final, alat peraganya masih kurang jelas, Putri. Agak yang kayak yang sebelah kanan itu belum terlihat full ya, kayak kepotong. Paham kan maksud Ibu? Kelihatan semua sisinya gitu. Yang nomor, yang gambar kedua. Kurang besar atau kurang jauh ngambil gambarnya. Atau mungkin hasil crop aja gitu kali ya. Nanti diperbaiki di gambar alat peraganya. Ini kan distribusi peubah acak geometris. Kalau di sebelah covernya tadi ada judul itu nggak? Distribusi peubah acak geometris. Maaf Bu, Putri terkendala tadi, boleh diulang pertanyaannya? Kayaknya sinyal Ibu deh ini yang kurang bagus ya. Jadi Enggak mohon Bu, maaf tadi saja. memang punya Putri agak. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, coba lihat di cover. Cover lagi. Nah, distribusi peubah acak geometrisnya diletakkan di cover aja, judul itu. Kemudian yang di bagian halaman pertama, coba buka halaman pertama tadi. Nah, distribusi peubah acak geometrisnya dihapus saja, diganti nama alat peraganya. Gitu ya, kalau menurut Ibu. Jadi menunjukkan ini alat peraganya apa namanya. Kemudian petunjuk pengerjaan LKPD nih. Oke, aman saja. Ya kan? Nah, alat rangka. Ini alat rangka, mana alat rangka? Nanti siswanya bingung kan? Kemudian selanjutnya, itu ada jarak nggak siswanya berdiri? Memantulkan bolanya. Kami belum tahu Bu, kalau untuk jaraknya itu berapa. Tapi kami kemarin setelah alatnya jadi itu kami sempat uji coba. Untuk jarak itu kami kemarin uji coba sekitar
30 sampai 50 cm dari pemantulan bola sampai dengan alatnya ini. Nah, terus mainnya di mana? Apa di atas meja aja sambil berdiri atau duduk? Mengingat kalau duduk di lantai sekolah kan kadang kotor ya. Apakah berdiri diletakkan di atas meja gitu dan pantulkan dari ya agak lebih spesifik saja. Kemudian untuk ini amatilah alat peraga rangka dan jawab pertanyaan berikut. 1 sama 2 ini ya, peluang bola pingpong yang masuk ke dalam bangun ruang warna merah adalah peluang bola pingpong yang masuk ke dalam bangun ruang warna merah adalah kok merah semua? Yang tidak masuk. Yang masuk ke dalam ruang warna merah adalah selanjutnya percobaan menentukan bola pingpong dan tuliskan hasil percobaan sampai bola pingpong merah. Berikan tanda checklist pada tabel hasil percobaan berikut. Ya, percobaan ke hasil percobaan berhasil gagal. Ini sama ini sebenarnya bebas ya siswanya. Mungkin tambahan gini ya, karena kan kita nggak tahu sampai berapa kali ya. Karena sukses pertama kali kan, sampai dia masuk ke kotak warna merah. Jadi berikan keterangan bahwa mereka boleh menambahkan tabel jika apa namanya itu, intinya mereka itu eh, harus mencapai harus bolanya itu masuk ke bola merah. Jika memang tabel itu tidak cukup, boleh menambahkan tabel sendiri gitu. Boleh Baik, menambahkan Bu. baris ya, percobaan berhasil gagal itu diberikan centang ya. Nah, kemudian peluangnya ya mungkin nggak ada masalah ya, tapi tergantung nanti tinggal dicobakan di sekolah aja ya. Di sekolah tadi tingkat kayaknya ini itu dicobakan aja apakah eh, yang kalian inginkan itu dipahami atau tidak oleh adik tingkat nanti. Kemudian nomor 3 berdasarkan percobaan telah kalian. Oke. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, berapa peluang percobaan bola pingpong pertama kali masuk ke dalam jawabannya apa ini tadi nomor 3? Jawabannya itu 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 sampai banyaknya mereka gagal. Oke, saya keep dulu ya sebentar. Kemudian lanjut ke nomor 4, jika bola pingpong pertama kali masuk ke dalam ruang warna merah, pertama kali pada percobaan. Nah, ini maksudnya gimana? Jika bola pingpong pertama kali masuk ke dalam bangun ruang warna merah, pertama kali pada percobaan keempat, berapa peluang dari percobaan tersebut? Artinya kan maksudnya kalian itu jalan lantai sama kaki sudah tenis juga. Iya. Oke. Yang nomor 3 itu harapannya kan secara generalnya ya. Seperempat kali seperempat. Seperempat. 3/4 ya. 3/4 kali 3/4 sampai. Ya kan? Sampai terakhir 1/4. Ya. Nah, nanti yang nomor 4-nya baru lebih ke spesifik kan. Jadi dari umum ke khusus cara berpikirnya nih ya. Dari 3 ke 4. Kalau menurut Ibu, karena kita kan berdasarkan pengalaman empiris ya. Jadi pengalaman yang mereka lakukan, pengalaman yang mereka alami, artinya itu kan sesuatu yang khusus. Jadi harusnya eh, nggak usah ini, langsung aja dari yang mereka dapatkan tadi itu langsung ditentukan berapa peluangnya. Karena kan mereka udah melakukan percobaan. Jadi nggak usah dimisalkan, misal pertama kali pada percobaan keempat. Nah, itu nggak usah. Jadi sudah mereka melakukan misi tabel tadi, langsung diminta untuk menentukan berapa peluang. Berdasarkan percobaan yang mereka lakukan tadi, berapa peluang masuknya bola ke apa namanya itu ke dalam kotak warna merah. Nah, baru nanti digiring mereka. Ya, digiring Iya, itu kan baik. baru khusus. Nanti baru digiring ke nomor 3. Soal nomor 3. Ya.
Ini nomor 5 nih maksudnya apa? Dari pertanyaan 3 dan 4, nyatakan banyaknya hubungan kejadian antara peluang sukses dan peluang gagal pada percobaan KM. Eh, yang nomor 5 ini nanti generalisasinya Bu, dari yang apa banyaknya percobaan mereka. Kemudian yang sini misalkan mereka keempat. Nah, nanti generalisasinya di sini. Oke, nah itu tadi ya, berarti setelah mereka menghitung peluang berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan berdasarkan tabel juga, itu mereka menentukan yang nomor 3, dari nomor 3 ke nomor 5. Tapi nomor 5 itu bukan dari pertanyaan 3 dan 4. Kalian aja nyatakan banyaknya hubungan kejadian antara peluang sukses dan peluang gagal. Nah, peluang sukses dan gagal ini perlu didefinisikan dulu, karena belum ada definisi dari peluang sukses dan peluang gagal. Nah ya, sudah Baik. didefinisikan dulu. Kemudian dari pernyataan 1 dan 2. Oke, kayaknya cukup di nomor 5 tadi, tapi perlu definisi peluang sukses dan peluang gagal. Kemudian meminta mereka menyimbolkan peluang sukses itu dengan simbol apa, peluang gagal nanti dengan simbol apa, peluang gagal berapa kalau diketahui peluang suksesnya. Kemudian mereka menghitung peluang sukses dan peluang gagal atau menyatakan hubungan peluang sukses dan peluang gagal berdasarkan ini, hubungan kejadian antara peluang sukses dan peluang gagal pada percobaan kejadian sukses pertama kali pada percobaan KM. Ya, banyaknya hubungan kejadian antara peluang sukses dan peluang gagal. Banyaknya, bukan banyaknya ya, bukan menyatakan banyaknya. Bagaimana hubungan antara peluang sukses dan peluang gagal pada kejadian sukses pertama kali pada percobaan KM. Barangkali kayak gitu ya. Nanti akan ada proses kalian mencobakan ya. Kalau misalnya siswanya nggak ngerti, oh berarti ada masalah di situ. Apakah kurang jelas dan sebagainya. Lanjut lagi dari sini. Nah ya, boleh ya. Kalau seandainya nomor 7 ini redundant dari yang sebelumnya, dihapus saja. Jadi langsung ke nomor 8. Kalau dari saya seperti itu ya. Bagaimana Bu Yofi? Apakah ada tambahan? Ya, saya setuju sama Bu Novita, udah sampaikan semua sama Bu Novita. Mungkin yang bagian tabel deh, tabel checklist. Berikan tabel checklist. Nah, itu mungkin checklistnya nanti dalam kurung simbolnya gitu aja sih. Dari saya, Bu Novita. Ya, baik, terima kasih Bu Yofi ya. Putri dan teman-temannya dari kelompok 4, silakan menutup presentasinya. Baik, terima kasih Bu. Oke, siapa lagi? Silakan. Kelompok 3 Ibu. Boleh, kelompok 3, silakan ya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 itu mengambil diagram geometri, diagram distribusi geometri maksudnya Bu.
Oke, next slide, Nadia. Di sini baik sebelumnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Novita, benar sekali bahwa kami juga sedang mencari di CP di SMA fase F itu tidak ada materi di distribusi geometri, jadi mungkin bagian identitas itu nanti akan kami hilangkan, akan langsung ke tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran yang kami pilih yaitu yang pertama memahami konsep distribusi geometri melalui percobaan sederhana. Kemudian yang kedua, menemukan pola peluang dari hasil percobaan menggunakan alat peraga. Kemudian kami berikan petunjuk pengerjaan. Yang pertama, baca dan amatilah setiap perintah yang diberikan. Jawablah sesuai dengan instruksi pada tiap soal dan arahan yang diberikan. Segeralah tanyakan jika mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, periksa kembali jawabanmu sebelum dikumpulkan. Selanjutnya kami berikan petunjuk penggunaan alat peraga. Yang pertama, luncurkan satu buah manik-manik yang sudah disiapkan ke dalam alat peraga yang memiliki 3 saluran selang. Jika manik-manik meluncur di selang yang ujungnya itu berada di tempat yang berwarna merah, maka itu dinyatakan sukses. Dan jika bukan berwarna merah, itu dinyatakan gagal. Lalu ulangilah proses percobaan tersebut hingga kamu mendapatkan percobaan sukses. Baik, aktivitas pertama, yang pertama itu siapkan alat peraga, yang kedua lakukan percobaan. Lakukan percobaan dengan menggunakan satu buah manik-manik hingga mendapatkan hasil sukses. Catat jumlah lemparan yang diperlukan hingga sukses pertama kali pada tabel di bawah ini. Jadi kami harapkan siswa itu akan menuliskan percobaan pertama mereka dan hasil percobaannya itu sukses atau gagal di kolom yang kedua, hingga mereka menemukan hasil sukses untuk yang pertama kali. Kemudian aktivitas yang kedua, kami minta mereka mengamati hasil percobaan yang telah mereka lakukan dari alat peraga di dialog tadi, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan. Pertanyaan pertama yaitu kami menanyakan berapa banyak percobaan yang mereka lakukan hingga mendapatkan sukses pertama kali. Kemudian pertanyaan kedua, kami menanyakan berapa banyak percobaan gagal yang mereka dapatkan sebelum mendapatkan percobaan sukses untuk yang pertama kali. Pertanyaan ketiga yaitu kami tanyakan berapa peluang gagal yang mereka dapatkan dalam percobaan berulang yang telah kelompok mereka lakukan. Yang keempat, kami tanyakan berapa peluang sukses pada percobaan yang telah mereka lakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu kami minta mereka untuk menggabungkan peluang gagal dan sukses sebagai cara untuk menghitung peluang sukses pertama kali pada percobaan yang telah mereka lakukan. Yang kami harapkan mereka akan mengalihkan peluang sukses yang telah mereka tentukan tadi di pertanyaannya sebelumnya dan juga mengalihkan dengan peluang gagal yang telah mereka dapatkan juga. Kemudian kami buatkan sebuah pernyataan di mana kami berikan permisalan bahwa peluang sukses itu kami nyatakan dengan P dan peluang gagal itu dinyatakan dengan Q, di mana Q itu adalah 1 dikurang P. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kami meminta mereka untuk melihat berdasarkan percobaan yang telah mereka lakukan dan petunjuk dari pernyataan yang kami berikan itu, jika sukses pertama kali terjadi pada percobaan ke N, bagaimana cara mereka untuk menghitung peluang terkait percobaan tersebut setelah mereka melakukan pengerjaan yang telah mereka lakukan dalam percobaan yang mereka lakukan sendiri dengan menyimpulkan, namun untuk pertanyaan ke-7 ini mereka percobaannya itu disimpulkan ke percobaan ke N gitu. Kalau yang pada pertanyaan sebelumnya kan mereka mencoba langsung gitu. Jadi di sini sudah menggunakan permisalan dengan simbol-simbol yang telah kami tentukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kami minta mereka untuk mengatakan bahwa percobaan yang telah mereka lakukan itu adalah percobaan dari distribusi ubah acak geometri. Nah, kami minta mereka untuk menyimpulkan apa yang mereka pahami dan dapat mereka simpulkan dari hasil
percobaan mereka terhadap distribusi Fibonacci geometri. Mungkin itu saja, Bu. Oke, Ingrid, ke halaman pertama Ingrid. Cover dulu, cover. Yang maaf Ibu, itu yang diagram geometri itu salah ketik harusnya distribusi. Oh iya, oke, distribusi geometri. Lanjut. Tapi apa hubungan distribusi geometri dengan bangun ruang? Coba yang tadi, bangun ruang. Mungkin justru bagus, apa namanya itu, alat peraganya aja yang diletakkan di sana. Baik Ibu. Ini karena pakai template jadi tidak kepikiran untuk mengubahnya. Oke, ya, itu komentar atau saran dari saya ya. Kemudian, karena kan tadi nggak ada di CP ya, Ingrid. Iya Bu, Jadi, kalau distribusi geometri sepertinya tidak dipelajari di SMA, belum dipelajari di SMA. iya, jadi nggak usah pakai identitas nama sekolah itu ya. Iya Bu. Boleh mau memasukkan alokasi waktu, bagus ya. Jadi kita tahu nih, LKPD ini dikerjakan untuk berapa menit. Dah, bagus ya itu ya. Yang lain bisa ditiru, bisa meniru kelompok eh berapa ini? Kelompok 3 ya. Nah, kemudian itu materi pokok juga, diagram geometri salah ya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, nah ini sama. Tadi sudah saya komentari kalimat ini. Oke. Melalui percobaan sederhana dari, bagus ditambah ini, dari alat peraganya apa namanya. Nah, jelek. Jadi di komentar, ditambahkan ya. Nah, memahaminya jangan memahami kata kerja yang lain ya. Baik Bu. Kemudian menemukan pola peluang dari hasil percobaan. Jadi ini kan konsep distribusi geometri melalui alat peraganya. Jadi selanjutnya bisa misalnya eh, menggunakan atau menemukan formula probabilitas distribusi geometri atau menghitung, ya kan? Mungkin nggak usah menemukan formula ya. Tadi kan sudah menjelaskan konsep distribusi geometri melalui percobaan sederhana dari alat peraga apa namanya? Ini tadi. Apa lupa saya tadi? Apa namanya ini? Di dialog Bu. Distribusi Dialog, geometri iya. berkala. Dialog. Kemudian yang nomor 2-nya itu menghitung probabilitas dari eh, suatu distribusi binomial geometri misalnya ya. 2 itu. Jadi yang pertama dia mendapatkan mampu menjelaskan bagaimana sih konsep distribusi geometri. Kemudian yang kedua dia dapat menghitung. Kalau tujuan pembelajarannya menghitung probabilitas dari suatu distribusi geometri atau probabilitas suatu kejadian pada distribusi geometri, artinya nanti setelah mereka mampu menjelaskan konsep dari distribusi geometri, sudah mendapatkan rumusnya, ada satu permasalahan yang mereka gunakan, ada satu permasalahan dari distribusi geometri yang mereka cari menggunakan rumus yang sudah didapat tadi. Itu ya. Lanjut. Nah, satu, ini bagusnya petunjuk penggunaan alat ini menggunakan numbering 1, 2, 3. Kemudian dari nomor 1, ini bisa ditiru juga untuk kelompok yang lain ya, saran ini. Jadi 1, luncurkan 1 buah manik-manik yang sudah disiapkan ke dalam alat peraga yang memiliki 3 saluran selang.
Misalnya ada gambar dari alat peraganya, kasih panah misalnya, kasih panah, ada manik-manik yang mau dipanah dimasukkan ke dalam selang itu, ya. Lanjut. Lanjut. Jadi manik-maniknya cuma satu nih. Manik-manik tuh bayangan Ibu kalau manik-manik itu kecil-kecil. Apa iya memang kecil-kecil, Ingrid? Iya, Ibu, kecil karena selangnya juga kecil. Tapi cuma satu. Sebesar apa ininya, selangnya? Kurang lebih sebenarnya 8 mm. Diameternya 8 mm atau 10 mm. Selang apa itu? Itu selang ini, Bu, selang akuarium gitu, Bu. Manik-maniknya kecil. Ya, nanti silakan diiniin aja ya. Disesuaikan, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kemudian Ibu lupa deh, ini nih karena nggak ada gambarnya. Jadi dia kan dimasukin dalam satu lubang, lubangnya cuma satu ya. Terus dia jatuh tempatnya itu di mana? Satu tempat Ini jatuhnya tuh ada beberapa atau cuma satu? beberapa, Bu, ada 3. Jadi bawahnya wadahnya itu kami membentuk segitiga. Jadi setiap selang punya satu tempat untuk meluncur manik-maniknya. Dikatakan sukses itu kapan? Ada ya tadi di sini? Iya, Bu, ketika masuk ke sekat yang warnanya. Ulangi percobaan tersebut hingga kamu mendapatkan percobaan sukses. Tambahin kalimat ulangi percobaan tersebut hingga kamu mendapatkan percobaan sukses pertama kali. Lanjut. Percobaan nah ini sama ya. Boleh kalau mau dituliskan seperti ini 1, 2, 3, nanti ada titik 3 sampai ke berapa gitu. Atau sama kayak komentar ke kelompok sebelumnya. Jadi kalau misalnya dirasa ini nanti kurang, siswa merasa ini kurang, mereka bisa menambahkan tabel. Selanjutnya, nomor 3 jawabannya apa? Kalau ini tergantung dengan berapa banyak percobaan yang mereka lakukan untuk pertama kali sukses, Bu. Kalau mereka suksesnya pertama kali itu di percobaan kelima, berarti peluang gagalnya itu nanti 1/5 di pangkat 4. Berapa peluang gagal? Tapi ini dipastikan bahwa sebenarnya ini itu nilai peluangnya. Kalau masih ada yang salah, berarti kemungkinan memang bahasa Indonesianya kurang ini ya. Karena takutnya tuh ada yang menjawabnya, oh enggak, ini karena nomor 1 dan nomor 2 sudah ditanya ya, berapa banyak. Kalau yang nomor 3 kan ditanya peluang gagalnya, nilainya berarti. Kemudian total peluang, berapa peluang? Maksudnya kan peluang gagal dari berapa banyak suksesnya, dari berapa banyak gagalnya itu kan. Tapi coba aja nggak apa-apa ya. Kalau menurut saya nggak apa-apa, coba aja capai ke jawaban dari siswanya itu belum seperti yang kita harapkan. Jadi mungkin dirombak lagi dari kalimatnya. Selanjutnya, nomor lanjut aja ke aktivitas 1 ya, masih termasuk aktivitas 1 tadi. Sebelumnya Aktivitas 1 tadi sampai ini, Bu, sampai ngisi tabel. Aktivitas 2 mulai dari pertanyaan. Oh iya, berarti yang atas itu nggak usah dibuat, aktivitas 2 yang di atas. Iya. Kemudian yang nomor yang dalam pink itu tidak perlu. Ibu Yofi boleh dibantu untuk melanjutkan sebentar, Bu Yofi? Oke.
Terima kasih. Ya, oke. Jika kita menggabungkan peluang memenuhi itu apanya gimana, Dek? Nomor 6. Harapan kami nanti siswa itu mengalihkan, jadi mengharapkan mereka menggabungkan peluang tersebut dengan mengalihkan peluang gagal dengan peluang sukses tersebut. Sebelumnya ada apa? Di atasnya ada apa? Gak ada apa-apa ya? Cuma 5 aja ya? Di atas 6 ini ada apa? Ada pertanyaan berapa peluang sukses dan peluang gagalnya, Bu? Langsung ke 6 tadi ya? Ini 4 atau 5 harusnya ya? Iya, Bu, salah. Jika kita menggabungkan peluang gagal dan peluang sukses, bagaimana cara? Menurutmu kepikiran nggak mereka? Mereka awalnya cuma ditanya peluang gagal, kemudian mereka ditanya peluang sukses, peluang gagal, lalu di bawah, jika kita menggabungkan, bagaimana cara menghitung peluang sukses pertama kali? Kepikiran nggak menurutmu? Mungkin ada dua kemungkinan, Bu. Mereka bisa nambahin juga karena Apa kata yang? mereka. Mungkin mereka bakalan nggak menambahkan peluang sukses dengan peluang gagal tersebut. Tapi karena kami juga bingung mau mengarahkan mereka untuk bisa mengalihkan, karena kan formula dari distribusi geometri itu mengalihkan peluang gagal dengan peluang sukses, kan. Jadi kami bingung mau mengarahkan itu dengan kalimat yang seperti apa. Sementara yang pink ini, nomor 6 ini sementara kayaknya belum bisa dipakai karena nggak terjawab kalau menurut saya. Kalau cuma ditanya sukses gagal, terus ditanya bagaimana cara menghitung pertama kali, nggak kebayang maksudnya. Jadi nggak ada bayangan. Jawab apa ini ya gitu, nggak kebayang. Menurut saya nggak kebayang itu. Kemudian ini dulu saya baca dulu selanjutnya gimana kira-kira. Dalam percobaan dikatakan sukses jika masuk warna merah dan dinyatakan dengan P. Kemudian sedangkan gagal bukan P. Jadi open data jika sukses pertama kali terjadi apa? Bagaimana cara menghitung peluang terkait percobaan tersebut? 6 ini kayaknya dihapus dulu, langsung aja yang pink ini. Terus yang ini berdasarkan percobaan kalian dan petunjuk dari pernyataan dan informasi aja ya, dan informasi di atas. Jika sukses pertama kali terjadi pada percobaan ke N, bagaimana cara menghitung? Bagaimana cara menghitung peluang? Jawabannya apa? Ini rumus ya harapannya. Iya, Bu. Harapannya mereka langsung menemukan formula dari distribusi geometri tersebut. Geometri ini sama kayak sebelumnya ya? Sebelumnya tadi geometri bukan? Iya, Ibu. Sebelumnya. Yang tadi geometris. Ya, oke. Nah, kayaknya dari informasi yang pink, nah yang ke bawahnya ini belum dulu nih. Ini tuh nanti di akhir, agak akhiran. Jadi ada pertanyaan kayak yang tadi masih bisa diterima menurut saya, kayak di awal hitung dulu percobaan kamu peluangnya berapa. Kalau misalkan dia suksesnya di ketiga, misalkan katakanlah hitunglah peluangnya berapa, peluang suksesnya. Terus kaitkan lagi dengan misalkan suksesnya di percobaan keberapa, keempat, misal hitung peluangnya. Terus tambah lagi misalkan percobaannya sukses di percobaan kelima, misal berapa peluang suksesnya. Nanti di akhir baru tanya ke N berapa. Jadi kayak ada polanya jadinya. Mereka hitung dulu yang mereka, terus kalian kasih masalah kalau misalnya dia terjadi di ketiga berapa, kalau misalnya di keempat berapa peluangnya, terakhir baru kalau misalnya ke N berapa. Jadi yang 6 tadi hapus, pink, terus masuk hitung yang kalian, terus kasus-kasus baru ke N. Gitu aja kayaknya. Baik, Bu. Oke, lanjut 8. Contoh. Oke, boleh lah 8-nya simpulkan. Sudah dapat ke N kan? Simpulkan. Terus selanjutnya apa? Habis ya? Sudah, Bu. Oke, kayaknya menurut saya itu Bu Novita udah kembali kah? Sudah, saya sudah kembali. Oke. Dari mana ini tadi? Dari saya tadi jadi yang nomor 6 kayaknya dihapus aja nih Bu Novita, kayaknya nggak terbayang soalnya. Jadi kayaknya menurut saya dari yang 6 ini hapus langsung ke pink ini.
Terus baru hitung peluang sukses dari percobaan, kemudian ada kasus kalau suksesnya ke-4 misalnya, gimana peluangnya, kalau suksesnya ke-5 misalkan gimana peluangnya, terus kalau ke N gimana. Jadi terakhir yang ke N itu harapannya ada apa namanya, mereka bisa membuat formula umumnya. Boleh juga seperti itu. Nanti kan kita ini kan baru apa namanya komentar secara ininya aja dulu kan di lapangan kita nggak tahu nanti Iya. mungkin ada apa namanya perbaikan lagi. Oke, berarti sementara itu dulu ya. Silakan diperbaiki kelompok ini. Nanti dicoba di bantuan, baru kita lihat nanti hasilnya gimana. Oke. Ya, terima kasih. Sudah Ibu Yovika ya. Saya langsung mau nutup aja. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau Baik, Bu. Tadi kan kami sudah menanyakan tentang peluang gagal sama peluang suksesnya. Nah, nanti berarti untuk selanjutnya itu mereka untuk menghitung peluang sukses pertama kalinya itu tidak usah sampai mereka melakukan percobaan yang lainnya, misalnya dengan memberikan misalnya percobaan sukses pertama di percobaan kelima, baru nanti di ujungnya aja ya Bu, mereka nentuin benar-benar bagaimana menghitung peluang dari percobaan sukses untuk pertama kalinya. Ya, boleh juga seperti itu. Jadi semacam apa namanya ya, pola nanti ya. Dari yang mereka lakukan ini dulu, nanti kalau misalnya sukses pertama kali pada percobaan keempat, pada percobaan kelima, nanti bisa digeneralisasikan kalau di percobaan ke-N bagaimana? Baik, Bu. Ya, oke. Silakan kelompok 3 untuk presentasinya. Baik, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan oleh Ibu Nafita dan juga Bu Yafika. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari hasil KPD yang telah kami rancang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya hari ini targetnya kami mau membahas setidaknya 5 LKPD ya, tapi baru 3 LKPD ya. Bagi yang laki-laki silakan kalau mau sholat Jumat. Sepertinya untuk hari ini kita 3 LKPD dulu ya. Nah, jadi selanjutnya kita lanjutkan dengan asinkronus, artinya perkuliahan ini masih berlanjut ya secara asinkronus, di mana bagi yang sudah presentasi itu silakan kumpulkan LKPD yang belum direvisi tadi, di-upload ke G Drive, dan revisi ya. Setelah direvisi, upload juga ke G Drive dan dikasih tanda. Misalnya yang LKPD pertama itu diawali dengan draft. Misalnya kelompok 1 diawali dengan nama kelompok dulu. Kelompok 1 draft misalnya. Kemudian kelompok 1 lagi dalam kurung nanti apa namanya? Saya tuliskan aja ya nanti formatnya di sini ya atau di grup ya. Nah, jadi yang dikumpulkan LKPD yang pertama ini untuk yang kelompok sudah presentasi, kemudian direvisi dan hasil revisinya di-upload juga. Untuk yang belum presentasi, itu langsung revisi saja beberapa yang menurut kalian itu, oh kayaknya punya saya nih karena belum ada alat peraga, saya tambahin alat peraga dulu. Oh berdasarkan hasil komentar yang sudah disampaikan tadi, kayaknya ini nih bagusnya kayak gini, ini bagusnya kayak gini, ya. Silakan direvisi dulu itu, baru kalian kumpulkan juga di ini. Tapi yang pertama juga tetap dikumpul ya. Jadi 2 kalian itu. Buatkan tolong buatkan buat folder aja ya. Folder draft LKPD di G Drive-nya. Dan juga prototype
1. Nah, nanti silakan upload di dua folder itu. Jadi setiap kelompok LKPD yang pertama di-upload ke draft LKPD, yang setelah revisi masukkan di prototype 1 LKPD-nya ya. Ada pertanyaan? Jadi untuk kelompok yang belum presentasi, kami komentari di prototype 1 LKPD-nya ya. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada nanya. Nanti setelah ditutup ada yang japri. Yang japri 2-3 orang, 10 nanti. Ayo. Tidak ada pertanyaan ya? Sudah jelas? Oke. Ini dikumpul. Nah, kan nggak ada yang nanya kan kumpulnya kapan? Kalau yang draft LKPD silakan langsung dikumpul. Prototype 1 LKPD-nya dikumpul. Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu. Senin aja ya. Prototipenya Senin. Oke. Ibu Yofi, gimana kalau kita cukupkan di sini? Iya, boleh Bu Novita. Oke. Eh, terima kasih ya sudah mau kuliah dimajukan jam 9.40 ini. Nanti minggu depan kita masih melanjutkan kuliah daringnya di jam 9.40 pada hari yang sama, Jumat juga. Baru minggu berikutnya lagi kembali ke hari Rabu ya. Oke. Untuk alat peraga jangan lupa divideokan, dikirim juga ke grup. Sama apa lagi ya? Bu Novita minggu depan udah bantuan atau masih bahas LKPD? Minggu depan pertemuan berapa ya? Bagas. Minggu depan pertemuan berapa, Bagas? Oh, Bagas sudah sholat Jumat ya. Yang perempuan sudah ngitung nggak? Ibu lupa. 9 UTS, 10 alat peraga, 11 alat peraga, 12 ini LKPD, 13 berarti. Minggu depan 13 ya? Kayaknya 13 ya. Harusnya apa Bu Yofi kalau di ini Bu Yofi? Kita itu 13, 12 malah kalau nggak salah. One to one, small, kita masih punya one to one, small group, kemudian artikel. 4 Oke. lagi ya berarti kan 13, 13. 14, 15, 16. Iya pas, berarti harusnya minggu depan one to one. Minggu depan one to one ya. Jadi minggu depan sudah one to one. One to one-nya itu kalau memang materinya ada di SMA silahkan dicobakan ke siswa SMA, tapi yang belum belajar ya. Yang belum belajar tentang distribusinya, namun sudah tahu tentang peluang. Kemudian kalau memang tidak ada di sekolah materinya, silakan dicobakan ke adik tingkatnya. Karena one to one itu dicobakan ke 3 orang aja. 3 orang ya Bu Yofi ya? Iya 3 orang minimal. 3 orang minimal. Jadi ada kemampuan tinggi, sedang, rendah. Ya, kira-kira siapa ya nanti. Tinggi, sedang, rendah kemampuannya. Jadi mereka bekerja sendiri-sendiri, bukan secara berkelompok ya. Jadi secara individu mereka mengerjakan LKPD-nya. Dan mencobakan alat peraganya juga individu. Paham? Silakan dilakukan, terserah kapan. Nanti, apa namanya, minggu depan kita sudah bahas tentang gimana sih setelah one to one, ada perubahan apa? Ya, hasil dari one to one-nya. Ya? Iya, Bu. Oke. Sampai jumpa minggu depan semuanya ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, izin ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.